complicated when it hurts. Oke, halo semua, sampai lagi kita di seri kelima tepatnya di GP Prancis. Dan kali ini kita bakal ngelakuin pengembangan sesuai dari request kalian di kolom komentar, tepatnya di race MotoGP Jerez kemarin. Karena kalian tuh banyak request untuk kita ngelakuin pengembangan, karena emang kemarin tuh kita melakukan balapan di 4 seri terakhir itu dengan cara pembatasan elektronik sekaligus pembatasan dari pengembangan motor. Makanya kalian banyak yang gak setuju, jadi kita bakal langsung aja kali ini ngembangin dua part aja dulu, yaitu frame sama engine, supaya nantinya ini di balapan kita memiliki power yang cukup kuat untuk bisa nendang ketika di tikungan. What's going on, race fans tuning in today? We're joining you from the Le Mans circuit for live coverage of the Moto2 race at the Grand Prix of France. Dan akhirnya sampai lagi kita di hari Minggu, tepatnya di sesi race MotoGP Prancis. Dan dengan cuaca yang sangat cerah, nampaknya KTM udah mulai bisa senyum karena dia udah bisa meraih pole lagi. Dan nampaknya Miguel Oliveira bakal bersaing sama kita. Tapi biasanya kalau pole tuh nggak bakal bisa menjamin dia menang, kecuali emang dia lebih kuat dari beberapa seri terakhir. Tapi emang sih kalau kita nggak sendiri, kemarin itu si Miguel Oliveira bener-bener tampil kenceng banget di 2 seri terakhir. Bahkan aja si Marquez nggak pernah bisa untuk tampil di baris depan. Kita harus bisa ngewanti-wanti, kita harus selalu waspada dari gebrakan pembalap KTM. Ini ngapain sih Asep kok 2 scene sih? Ya ampun, bener-bener dah kayaknya dia emang paling disorot banget di MotoGP Prancis kali ini. Apalagi di sini Ducati biasanya emang paling close sama sirkuit Asen, karena kita ingat sendiri waktu itu si Rossi di tahun 2012 sangat kencang sekali di cuaca hujan. Berdua dengan Casey Stoner kali ini soft dan medium jadi kompon kita, dan bensin kita bakal agak sedikit fullin aja, agak kita banyakin supaya nanti motor kita nggak sampai habis di tengah jalan. Dan karena kita udah mencabut semua pembatasan gaya balap kita karena kalian banyak yang nggak setuju. Sesi warm up lap kita bakal start dari posisi ke-6. Di sebelah kita ada Marc Marquez yang nampaknya bakal bersaing erat sama kita di selepas garis start di tikungan pertama. The riders are spread out on the grid. The light will soon go out and the Le Mans race will begin. Oke semua, ini dia sesi race kelas MotoGP untuk Le Mans Grand Prix. And on the way menuju first corner kita overtaking Franco Morbidelli. Dari sini kan kita overtaking dan akhirnya nice move race. Asal masuknya kita overtaking Alex Rins. Posisi kedua kita overtaking Miguel Oliveira di first corner, masih belum bisa di high speed corner. Tarik 2 rem, perlahan masuk hati-hati sampai keras, dan akhirnya bagus sekali. Dan kita malah asam jalur. Dan akhirnya Joan Mir serta Marc Marquez berhasil overtaking, mengambil alih posisi dari Asep Surasep. Kali ini namanya Fabio Quartararo di belakang. Tadi di Joan Mir di tikungan ke-5. Nah maksudnya kali ini Fabio Quartararo melampaui lagi kita. Bisa kita mengambil kembali Fabio Quartararo di lap pertama di sektor kedua dekati Yamaha Motor, dan akhirnya semakin rapat gap kita sama si Fabio Quartararo di sini. Akselerasi track terus menuju entry connect overtaking Fabio Quartararo dengan hard brake, dan akhirnya nice move Asep berhasil dekati Joan Mir di akselerasi track terus. Bisakah kita mengejar di sini? Nampaknya sangat bisa melampaui Suzuki. Luar biasa, akhirnya dekati Lenovo berhasil kembali merangsang untuk posisi ketiga di GP Le Mans Prancis. Dan wow, luar biasa, kita pengeremannya keren banget. Kita malah ala-ala kayak ini juga, kayak si Marc Marquez ketika pengerema dengan hard braking banget kan. Waduh. Oke, lumayan sih. Saat ini di sektor keempat kita udah bisa untuk kembali urutan ketiga, dan nampaknya si Miguel Oliveira hingga sekarang dia masih menjadi lead the way dan sangat rapat banget untuk kita mendekati Marc Marquez di sini. Dan Miguel Oliveira nampaknya udah mulai berjaya. Ini nggak tahu kenapa sih Miguel Oliveira dari kemarin 3 seri terakhir hingga sekarang ini dia benar-benar kuat banget. Kayaknya dia lagi kesambat untuk bisa menjadi juara dunia di musim kali ini. Sedangkan si Marquez masih berada di posisi kedua dengan penuh semangatnya untuk mengejar KTM, yang si Marqueznya nggak terima kalau misalkan dia harus kalah sama KTM lagi. Soalnya kan biasa itu Honda emang paling semangat banget kalau suruh meraih kemenangan di setiap serinya untuk bisa meraih gelar juara dunia. Ditambah lagi ada rumor bahwa yang mengatakan si Marquez udah masuk ke daftar list untuk kembali yang bakal berlaga di seri Qatar, seri awal. Jadi kira-kira apakah nanti Marquez bakal turun ke Qatar, atau mungkin justru dia menundanya karena dia masih was-was sama cederanya yang belum sembuh. Jadi kita doain aja semuanya si Marquez nanti bisa langsung comeback di seri pertama, agar kita bisa ngeliat seluruh pembalap yang emang paling kuat banget itu bisa ada di satu sirkuit di seri pertama di Losail Qatar. Karena kalau kita balapan tahun Marqueznya masih ada yang kurang, soalnya biasa Marquez itu yang biasa di apa ya, kayak dielulukan, tapi sebaliknya juga bakal ada yang jengkel sama si Marquez karena si Marquez selalu menang dan pengen banget si Marquez kalah.
Tapi yang pasti semoga aja nanti di seri Qatar kita nggak sampai nggak ngeliat lagi kejadian kayak kemarin seperti pembalap yang harus crash dan mengakibatkan pembalap itu cedera. Jadi kita doain aja semoga nanti di seri Qatar nggak terjadi apa-apa. Dan hingga saat ini nampaknya untuk posisi 1-3 nggak ada perubahan, di mana masih ada Miguel Oliveira, kemudian si Marc Marquez hingga si Asep yang masih berjuang banget. Asep ini pengen banget menang supaya bisa ngegantiin nanti Rio di GP2. Kayaknya nggak bisa, soalnya kita harus bisa tetap berlapan sama si Rio nanti hingga tepatnya di awal mula first gameplay untuk MotoGP 21. Kemudian kali ini di sektor pertama di first chicane, tikungan kedua, tikungan ketiga di chicane pertama. Bisa kita mengejar Marc Marquez dan nampaknya udah mulai bisa, udah mulai rapat cuy. Makin mantap jiwa dah pokoknya. Ini dia sektor kedua awal. 0,1 G dengan Marc Marquez. Nampaknya si Marquez sudah bisa mendekati dan bisakah kita mengalahkan Marquez di lap ketiga sebelum masuk ke lap keempat nantinya. Tapi ini dari tadi kita ngejar, berkali-kali kita nge-push, itu kita nggak pernah bisa untuk mengovertaking si Marc Marquez. Bahkan Miguel pun itu masih jauh banget untuk mendekati di sini. Bayangin aja ini kok kenapa sih KTM tiba-tiba mendominasi banget setelah kita mengupdate untuk mod versi 1.5. Tapi sebenarnya tadi gue kemarin sempat cari cara untuk bisa ngerubah performanya masing-masing, tapi nggak bisa karena Agus ini masih belum nemu cara dan belum ada informasi. Kali tepatnya di tikungan ke-9 dan nampaknya si Marquez udah bisa kita dekati untuk sektor terakhir. 0,4 gap dengan Marc Marquez dan Joan Mir masih ada di belakang dan nampaknya hanya 3 orang atau pembalap yang masih bertahan dan menjauh dengan semua gerombolan rival yang ada di posisi 4 hingga paling ke belakang. Oke, 2 tikungan terakhir menuju tikungan terakhir dan akselerasi. Lap ketiga akhir menuju lap keempat. Fokus fighting mengejar Marc Marquez di sini. Bisa kita mengejar Marc Marquez dengan semaksimal mungkin? Bisakah kita mendominasi untuk mengalahkan KTM serta Honda di sini? First corner, high speed corner menuju first chicane. Kita tarik tuas rem dan bagus sekali akhirnya udah merapat. Tapi lagi-lagi kita masih belum bisa memiliki momentum yang bagus untuk bisa mengovertake si Marc Marquez kali ini. Oke, kita nggak boleh patah menyerah karena masih ada 1, 2, 3 lap lagi yang bakal kita gunain untuk bisa mengejar si Marc Marquez serta Miguel Oliveira dengan KTM. Dan bisakah Ducati bertahan dengan kondisi ban belakang yang masih sangat awet? Pastinya bisa, karena kondisi ban belakang dengan kayak gini kayaknya bakal bisa membuat kita bertahan hingga nanti mengejar rival yang masih mendominasi hingga sekarang di lap keempat di sektor ketiga. Kita heartbreaking from Asep. Dan hari ini meskipun kita start dari posisi ke-6, tapi beruntungnya kita di waktu start itu startnya cukup bagus dan lebih hebat dari yang lain karena kita start dari posisi ke-6 tapi udah bisa merasa ke posisi kedua meskipun tadi di tikungan kedua ketika selepas chicane itu kita malah ambil jalur sehingga kita malah terlambat untuk ngebalikin motor yang harusnya kita udah lebih awal belokin ke kanan, tapi karena emang kita salah ambil jalur tadi dan terlalu ke kiri makanya kita langsung salah, kayak motornya itu berat banget buat dibelokin. Akhirnya ya kita mau nggak mau harus tercecer ke posisi 6 kalau nggak salah. Tapi beruntungnya kita udah bisa kembali lagi untuk mengejar si Marquez dan kembali ke posisi ketiga. Dan hingga saat ini kita udah bisa ngebawa Ducati mendekati si Marc Marquez, yang mana si Miguel Oliveira kayaknya si Miguel udah mulai kehilangan kecepatannya, makanya dia sekarang udah mulai ngendor dan saatnya kita mengejar nanti berduel di lap kelima mulai sekarang. Ini dia tempatnya menuju first chicane, kita tarik tuas rem, nampaknya si Marquez kembali berjuang, tapi sayangnya si Miguel masih belum bisa memberikan celah kepada si Marquez yang terus mengejar untuk posisi pertama. Luar biasa, sektor kedua awal, ini dia cukup menurun, hati-hati jangan sampai crash. Sementara kondisi ban belakang kita udah mulai berwarna, yang berarti ban kita belakang udah mulai panas cuy, udah mulai panas banget. Tapi nggak masalah, selagi bensin kita masih banyak, kita masih bisa untuk mengejar si Marc Marquez dan juga Miguel Oliveira di balapan MotoGP Le Mans Prancis. Ini dia, fokus fighting menuju tikungan di depan. Kita heartbreaking lagi dekat di Marc Marquez dan akhirnya di tikungan ke-8. Luar biasa, ini dia akselerasi untuk overtaking si Marc Marquez dengan cara slipstream. Sedikit lagi kita masih bisa mengovertake Marc Marquez di penghujung top speed dan akhirnya terjadi. Kita mengovertake Marc Marquez di chicane terakhir, tikungan ke-9 menuju sektor keempat dan akhirnya mendekati Miguel Oliveira. Demi posisi pertama kita overtake Miguel Oliveira, masih belum bisa di lap kelima akhir sektor terakhir. Luar biasa, Ducati sudah mulai bisa tampil impress mengejar
KTM Factory. Hingga sekarang di 2 tikungan terakhir overtaking Miguel Oliveira kembali berjuang, kembali mengejar side by side. Akselerasi menuju lap ke-6. Akselerasi kembali terus. Lagi overtaking Miguel dari sisi kanan. Kita overtaking Miguel di first corner dan luar biasa kencang sekali. Gak ada lawan di track lurus, luar biasa. Dan menuju first chicane kita tarik tuas rem. Akhirnya kita di 2 lap lagi udah bisa memimpin, mengawal KTM serta dua rider 3 dapat berduel di sini di 2 lap terakhir. Nampaknya Marc Marquez serta KTM kembali mengejar Marc Marquez dari sisi kanan dan Ducati kembali overtaking, sayang sekali. Akselerasi ini dia semoga aja mengejar di track lurus menuju entry corner tikungan ke-7. Kita hard braking from Asep dan akhirnya oke, Asep pasti bisa. Kamu nggak boleh kalah Asep, kita pasti bisa mengejar Marquez untuk bisa menang di sini. Oke, ini dia performa Asep mengejar Marc Marquez menuju entry corner tikungan ke-8 kita cross rem. Nanti Marc Marquez di sini masih belum bisa. Sedikit lagi sementara kondisi ban belakang kita udah mulai habis belakang kanan dan akhirnya kita harus berjuang dengan semaksimal mungkin meskipun kondisi ban belakang kita udah mulai habis. Track lurus lap ke-6 sektor 3 mencari peluang untuk mengejar Marc Marquez. Hard braking from Asep dan akhirnya di final chicane kita batik ke kanan kembali dari Marc Marquez lagi. Tinggal ke-10, keep focus, keep fighting. Oke, ini dia dengan gap 0,1 sangat rapat dengan Marc Marquez di GP Le Mans kali ini dan udah mulai rapat lagi. Kita pasti bisa mengalahkan Marquez di MotoGP Prancis. Ini dia 2 tikungan lagi sebelum nanti lap ke-7 atau lap terakhir, last lap, final lap kita overtaking Marc Marquez nanti di first corner. Semoga bisa mengejar di top speed bagi Ducati. Saatnya bertarung untuk terakhir kalinya dengan si Marc Marquez untuk MotoGP Le Mans. Final lap MotoGP Prancis kita overtaking Marc Marquez dari sisi luar. Masuk ke dalam, kita mendekati Marquez dari sisi lagi overtaking Honda Repsol. Kembali berjuang sedikit lagi dan salah ambil jalur. Oke, akselerasi. Ini dia kita overtaking Marc Marquez dari belakang. Mencoba sedikit kita overtaking dari sisi kiri. Langsung ke kanan namanya masih bisa. Keep calm, keep focus, keep fighting. Dengan gap 0,1 antara kita masih Marquez, nampaknya si Marquez sudah mulai bisa ngelambat dan dia bakal kita overtaking nanti di sektor ketiga awal di entry corner. Ini dia tikungan ke-7. Makin rapat, makin dekat dan kita pasti bisa mengejar si Marquez meskipun kondisi basic kita tinggal dikit lagi. Keep focus, keep fighting menuju entry corner tikungan ke-8. Kita hard break, kita overtaking Marc Marquez dan hampir saja bisa. Luar biasa, makin dikit lagi, makin rapat duel Ducati vs Honda. Siapa yang bakal menang di sini antara Honda dengan Ducati ataukah Marquez atau mungkin justru Ducati? Kita overtaking Marc Marquez di entry corner dan akhirnya nice move Asep, luar biasa. Di final chicane kita bisa overtaking Marc Marquez untuk posisi pertama, luar biasa. Ada lagi Marquez mengejar menuju tikungan di depan. Kita langsung aja tarik tuas rem, kita mendekati lagi dan kita overtaking Marquez di luar. Kita blocking langsung dan hati-hati. Ini dia menuju tikungan ke-12, 3 tikungan lagi. Ya Allah, ngelebar, hati-hati. Keep focus, keep fighting. Marquez kembali masuk, luar biasa sekali. Ini dia masih mengejar dikit lagi. Kita overtaking Marc Marquez dari situ dan kita blocking langsung dan kita barang lebar, sayang sekali. Oke, tinggal dikit lagi, tinggal garis finish. Kita overtaking Marc Marquez di akselerasi dan akhirnya kembali berjuang, masih berjuang dan akhirnya kita finish di posisi keberapakah ini? Rapat sekali dan oh my god, dengan gap 0,000 dari Marquez, Asep Surasep nampaknya finish secara bersamaan. Tapi tadi kayaknya si Marquez dia lebih duluan untuk garis finish sehingga dia menang. Tapi di sini kayaknya kenapa nggak tahu kok di sini gapnya itu kita sama si Marquez hanya berjarak, ini nggak berjarak, ini udah sama persis 0,000. Tapi ini race paling nggak diduga, nggak disangka ternyata yang dari awal memimpin itu Miguel Oliveira, ternyata dia malah terseok-seok dan akhirnya si Miguel harus puas hanya bisa untuk finish di urutan ketiga. Tapi dia masih untuk podium, itu benar-benar luar biasa banget dan meneruskan dominasi Asep ketika di KTM Tech 3 musim lalu. Tapi dari semua duel itu kayaknya kita udah bisa untuk bermain dengan halus, meskipun tadi itu cukup melebar ketika di tikungan terakhir. Tapi itu juga merupakan suatu usaha kita untuk mengejar Marc Marquez, meskipun pada ujungnya kita juga harus kalah di GP Le Mans kali ini. Jadi semoga nanti si Asep di GP Mugello nggak sampai berkecil hati karena masih ada banyak lagi seri yang bakal kita lakuin atau kita jalani untuk nantinya bisa menjadi juara dunia di musim ke-7 bersama Ducati Land of Ducati Factory. Karena itu poin kita, berhasilkah kita? Dan ternyata yes, alhamdulillah kita udah bisa untuk bertahan lagi dengan jarak 5 poin dari si Miguel, sementara si Rins serta Joan Mir masing-masing mereka mendekati posisi 3 hingga 4 dan nampaknya duo Suzuki yang paling kompak banget hingga seri Le Mans kali ini.
Jadi makin gak sabar nih, kira-kira besok di Mugello bakal ada kejutan apalagi dari si Marquez atau mungkin dari pembalap lainnya. Karena emang kita karena ini benar-benar lagi masa-masa sengitnya dan Ducati, apalagi Ducati emang paling kuat banget di top speed. Jadi kalau kita mau geber tuh di Mugello kayaknya paling cocok banget buat kita, meskipun di tikungan kita masih suka kaku karena emang motornya berat banget buat belok. Jadi kayak gimana kalau untuk perjuangan si Asep di Mugello kita nggak tahu pasti. Yang pasti kita bakal berjuang aja, kita bakal berjuang agar terus menjadi pembalap yang sangat bersemangat untuk meraih kemenangan. Jadi oke, sama kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video kalau gitu. Terima kasih nonton dan oke, bye, ciao. Today they were at their best and they deserve to celebrate. The level of the championship is only getting better. Consistent results seem to be the secret to a good season.